Baik, berikutnya pemirsa kami akan membawa Anda menuju kabar yang juga menjadi bahan perbincangan. Ini mengenai praktek dukun palsu yang kabarnya bisa menggandakan uang. Inilah Haryanto, dukun palsu warga desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang ditangkap Satreskrim Polres Trenggalek karena melakukan penipuan dengan kedok penggandaan uang di dalam gentong. Dukun palsu ini diamankan beserta barang bukti buku rekening, ATM, serta telepon genggam. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti dari korban berupa 3 unit gentong, peralatan ritual, tanah kuburan, serta bukti transfer ke rekening pelaku. Dalam kasus ini pelaku dan komplotannya menawarkan penggandaan uang kepada korban dengan syarat melakukan ritual di lereng Gunung Kawi dan di rumahnya sendiri. Selain itu korban juga diminta menyetorkan uang tunai 17 juta rupiah untuk pembelian tumbal sapi. Pelaku menjanjikan uang hasil penggandaan muncul di dalam gentong. Namun setelah korban, WJ, warga Trenggalek mengikuti permintaan dukun palsu itu, ternyata uang yang dijanjikan tidak terwujud. Sementara pelaku Haryanto mengakui seluruh perbuatannya, uang setoran korban tidak dibelikan sapi, namun justru dibagi dengan komplotannya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lain yang melarikan diri, sedangkan tersangka Haryanto ditahan di Polres Trenggalek dan dijerat pasal 372, 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Ya karena itu waktu itu ketemu misalnya juga dia punya keinginan yang seperti itu. Uangnya sampean bawa lari kemana mas? Buat apa? Baik pemirsa, kami akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian di Trenggalek, Jawa Timur. Ada AKP Tatan Hernawan. Selamat malam Pak Tatan. Baik, Pak, ini tadi yang kami dapatkan informasi bahwa tidak hanya bekerja sendirian tersangka Haryanto ini, tapi juga berkomplot. Mungkin bisa diceritakan ada berapa orang yang menjadi anggota komplotan tersebut dan peranan masing-masing anggota dari komplotan ini apa, Pak? Jadi bisa saya terangkan di sini komplotan ada 3 orang. Masing-masing perannya adalah yang satu itu mencari pasien atau mencari korban untuk ditemukan dengan komplotan yang satunya sebagai perantara. Kemudian yang satu sebagai di situ berperan sebagai juru kunci atau penunggu makam. Jadi seperti itu Mbak. Bagaimana metode mereka mendapatkan calon korban, Pak? Jadi melalui kenalan, kemudian itu dikenalkan. Setelah perkenalan itu, setelah korban dipastikan, ada orang-orang yang membutuhkan, yang mendapat kesulitan masalah ekonomi, disitulah ditawarkan kepada korban. Sejauh ini sudah berapa orang Pak yang melaporkan menjadi korban? Sejauh ini untuk kasus yang kami tangani, baru dalam pengakuannya hanya 1, korbannya ya, baru 1. Baik, itu yang melaporkan apa termasuk pengakuan tersangka? Baru saja melakukan praktek ini hanya 1 orang yang menjadi korbannya Pak? Sementara pengakuan tersangka gitu, jadi juga korbannya juga mengaku. Jadi tersangkanya juga mengaku baru 1 kali melakukan praktek ini. Baik, Pak, kalau memang baru 1 kali melakukan, sebenarnya profesi dari para tersangka ini apa Pak sebelumnya? Apa kemudian yang membuat mereka beralih profesi berpura-pura menjadi dukun yang bisa menggandakan uang? Ya, tersangka ini pekerjaan sehariannya itu memang tidak tetap. Jadi seperti itu Mbak. Baik, Pak, ini kami kan juga melihat ada 2 tempat, satunya di Trenggalek, satunya di Kabupaten Malang. Sebenarnya di mana mereka mencari korban ini, Pak? Dia mencari korban itu melalui kenalan-kenalan yang sudah dia kenal ya, kenalan gitu. Yang menurut pengakuan tersangka sendiri, katanya bahwa praktek seperti ini pernah berhasil. Gitu. Jadi melalui pengenalan-kenalan itulah dia mendapatkan korban-korban itu. Praktek seperti ini pernah berhasil, artinya pernah melakukan hal seperti ini dong Pak sebelumnya? Betul, tapi karena kita tidak bisa untuk laporan di Polres Trenggalek sendiri baru 1 kali, jadi kita tidak bisa membuktikan untuk pengakuan yang lainnya itu. Baik, Pak Tatan, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan informasi kepada kami Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam Pak.